Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laila Listiana Ulia SPSI, MPSI, dan Bapak Abdul Arif MPD selaku dosen mata kuliah umum Psikologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dengan NIM akhir 074 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Azani Ramadhani dengan NIM 230701025 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Intan Sabda Budiani dengan NIM akhir 169. Perkenalkan, saya Ana Uliana Diva dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, nama saya Sally Selviana dengan NIM akhir 193. Baik, pertama-tama izinkan saya menyampaikan poin-poin penting dalam artikel ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat contoh nyata, yang kelima implikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Teori konstruktivisme menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk terlibat aktif dengan melakukan eksplorasi dan penelitian topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada 3, yaitu banyak guru tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai praktik, konstruktivisme, dan cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua, di kebanyakan daerah di pedesaan, keterbatasan sumber daya seperti buku, alat peraga, dan akses terhadap teknologi menjadi kendala signifikan dalam penerapan pembelajaran ini. Yang ketiga, infrastruktur sekolah yang kurang memadai dapat menghambat pelaksanaan proyek kelompok dan kegiatan interaktif lainnya. Lalu yang selanjutnya hasil penelitian. Menurut Edmund dan Otten Bradlevich pada tahun 2010 melakukan penelitian mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran konstruktivis. Mereka menemukan bahwa dengan memanfaatkan alat digital seperti platform pembelajaran online, Google Classroom, Moodle, dan yang lain sebagainya, siswa dapat lebih aktif berkolaborasi dan berinteraksi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan teknologi membantu siswa untuk mengakses berbagai sumber informasi, berbagi ide, serta memberikan umpan balik kepada teman-temannya, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat mengenai penjelasan teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini lebih menekankan pada pembelajaran yang aktif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Sebenarnya semua sekolah pasti sudah menerapkan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, contoh nyatanya apa? Untuk contoh nyata sebenarnya ada banyak, namun kita ambil 2 saja. Untuk contoh yang pertama, berada di sekolah Yogyakarta. Siswa kelas 5 SD diajak untuk membuat sistem pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah mereka. Dalam proyek ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan membuat prototipe tempat sampah terpilah. Hasilnya, selain memahami konsep lingkungan, siswa juga belajar tentang kerja sama tim, tanggung jawab sosial, dan berpikir kritis. Untuk contoh kedua berada di sebuah SMA di Surabaya yang menerapkan pembelajaran berbasis konstruktivisme dengan menggunakan platform Google Classroom. Guru memberikan tugas kelompok yang mengharuskan siswa mencari solusi terhadap masalah sosial, seperti mengatasi hoax di media sosial. Proyek ini mendorong siswa untuk berbagi artikel melalui diskusi daring dan mempresentasikan hasilnya secara virtual. Terima kasih.
Selanjutnya ada implikasi penerapan dari konstruktivisme, yaitu dari sisi positifnya, yaitu pembelajaran konstruktivisme dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving siswa. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Melalui proyek kolaboratif, siswa belajar untuk bekerja sama, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengembangkan argumen yang logis. Kemudian dari sisi negatifnya, yaitu tidak semua siswa dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran konstruktivisme. Beberapa siswa mungkin lebih nyaman dengan metode pengajaran tradisional yang lebih struktur dan jelas. Siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar atau kurang percaya diri merasa kewalahan dengan pendekatan yang mandiri ini. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menyebabkan mempengaruhi motivasi dan prestasi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan hasil proyek artikel. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Dengan menerapkan prinsip konstruktivisme, diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Setiap anak memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Tugas bagi seorang pendidik adalah membantu dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Marilah kita bersama-sama untuk membangun masa depan dengan pendidikan yang lebih baik. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.